Saudara FM Skylight Radio, Shalom. Saya menyapa seluruh sahabat Skylight dimanapun Anda berada. Puji Tuhan ya sahabat Skylight, di tengah malam hari ini pada edisi tanggal 7 Agustus 2021 di malam minggu ini kita kembali bersama dalam program kita setiap pukul 20 malam, yaitu Blessing Spirit. Dan puji Tuhan sahabat Skylight, kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan. Dan tentunya Anda telah mempersiapkan hati dan pikiran kita ya. Walaupun di tengah-tengah aktivitas Anda di rumah ataupun di perjalanan, tetap terus mengisi diri hati pikiran kita dengan kebenaran, agar kehidupan kita diubahkan tentunya sesuai dengan kehendak Allah. Dan pada malam hari ini telah siap untuk membawakan firman, yaitu hambanya Bapak Mefril Suwu, Master Teologia. Pastor Mefril ini dari gereja GPD El Shaddai yang telah siap untuk membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Shalom, apa kabar Pak? Kabar baik, luar biasa dalam pertolongan dan perkenanan Tuhan. Baiklah sahabat sekalian, kita akan dengarkan bersama selama hampir 1 jam. Kita akan belajar firman Tuhan bersama hambanya Pastor Mefril Suwu. Dipersilakan. Ya, puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pastor Mefril Suwu. Dan di kesempatan malam hari ini kita ada di acara Blessing in the Spirit. Kali ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 14 tentang kegelisahan. Tapi sebelum kita akan masuk pada kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan baik, di mana kami boleh mengalami janji-janji Bapa dalam hidup kami. Ketika kami ada dalam keadaan sehat, kuat, kami boleh ada malam hari ini, kami percaya ini semua karena pertolongan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan yang menolong hidup kami. Sebabnya malam hari ini ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman. Karena kami tahu firman Tuhan adalah Allah sendiri, dan ketika Dia datang kepada kami, Dia akan menolong, memberkati, menyembuhkan, membukakan jalan bagi kami. Sebabnya malam hari ini kami siap hati kami untuk kami baca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka acara kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, sahabat Skylight dimanapun Anda berada, sahabat Facebook, malam hari ini jumpa lagi dengan saya Pastor Mefril Suwu. Dan di kesempatan malam hari ini kita masih ada di acara Blessing in the Spirit. Kenyataan dalam kehidupan saya dan saudara diperhadapkan dengan banyak hal. Saya dan saudara diperhadapkan dengan persoalan, saya dan saudara diperhadapkan dengan peliknya hidup, saya dan saudara diperhadapkan dengan COVID-19. Dampak dari COVID-19 begitu mencekam hari-hari ini, apatah lagi dengan varian Delta yang ini. Ada hal-hal yang kayaknya di luar nalar terjadi bagi kita. Tapi percayalah bahwa bukan bagaimana cara kita mati yang perlu kita ketahui, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita bahas. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kemana kita pergi. Ini yang penting. Bukan bagaimana cara kita mati hari-hari ini yang perlu kita hindari, kematian dan lain sebagainya. Itu semuanya urusan Tuhan. Yang menjadi bagian kita adalah kita mengusahakan kemana kita pergi, neraka atau surga. Ini yang menjadi persoalan. Nah, dari hal ini mari kita melihat satu kenyataan dalam kitab Yohanes pasal 4, bahwa kalau saya dan saudara menemukan ayat yang pertama dari kitab Yohanes pasal 14, di sana dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Siapa yang gak gelisah hari-hari ini? Semua orang gelisah. Gelisah dengan persoalan, gelisah dengan COVID, gelisah dengan dampak dari COVID-19, gelisah dari dampak dari varian baru dari COVID-19. Belum putus masalah satu, datang masalah yang lain. Belum lagi ketika saya dan saudara diperhadapkan dengan masalah ekonomi, diperhadapkan dengan masalah keimanan, diperhadapkan dengan masalah-masalah yang lain. Kepada siapa lagi kita harus lari? Firman Allah menganjurkan kepada kita, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita cari Tuhan. Kenapa? Karena Dialah sumber dari pertolongan kita. Dialah sumber dari jalan keluar bagi kita. Tetapi menjadi persoalan hari-hari ini, Tuhan menginginkan saya dan saudara seturut dengan kebenaran firman Allah. Bagaimana saya dan saudara akan ditolong Tuhan? Bagaimana saya dan saudara akan diberkati Tuhan? Bagaimana saya dan saudara bisa disembuhkan oleh Tuhan? Tergantung dari kita. Tuhan mau bekerja atas kita ketika saya dan saudara ada pada titik yang namanya seturut dengan kebenaran firman Allah. Nah, dari ayat-ayat ini maka saya dan saudara akan menemukan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14. Mari, ini menarik perhatian saya untuk saya dan saudara bahas malam hari ini. Yuk kita akan melihat Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku,
ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Sekali lagi saya akan baca, jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jika saya dan saudara melihat Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23, jelas sekali ada 3 efek besar yang akan kita alami, yang akan kita rasakan, yang akan kita nikmati ketika saya dan saudara menjadi orang yang menuruti firman, menjadi pelaku-pelaku firman. Hari-hari ini ketika saya dan saudara diperhadapkan dengan peliknya persoalan hidup yang ada di hadapan saya dan saudara perlu kekuatan surga ada di dalam kita. Perlu dukungan surga untuk kita alami dalam hidup ini. Nah, firman Allah mengatakan ada 3 janji berkat dari kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-23, katakan bahwa ketika saya dan saudara menuruti firman, maka janji yang pertama yang akan kita alami adalah Bapa-Ku akan mengasihi dia. Yang pertama, kita akan bahas 3 hal ini malam hari ini. Bapa-Ku akan mengasihi saya, Bapa-Ku akan mengasihi saudara, kata firman Allah. Ini yang dikatakan dalam kitab Yohanes pasal 14, yang Yesus memberitahukan, memperjelas kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika saya dan saudara menuruti firman Allah katakan, 1, Bapa akan mengasihi kita. Yang kedua berkatnya adalah, dan kami, maksudnya kami, Bapa, Anak dan Roh Kudus akan datang kepada saya dan saudara. Efek yang kedua dari kita menuruti firman, di mana Tuhan datang bagi kita. Nanti kita akan bicara sebentar 3 hal terlebih dahulu yang perlu kita tahu, dan yang ketiga adalah diam bersama-sama dengan dia. Dia yang dimaksud siapa? Pelaku-pelaku firman, yang menuruti firman. Nah, persoalan hari-hari ini ada banyak sekali anak Tuhan menginginkan mujizat terjadi, menginginkan keajaiban Tuhan terjadi, menginginkan mengalami berkat dalam hidupnya, menginginkan sembuh dari COVID-19, menginginkan banyak hal dalam hidup ini. Tetapi yang menjadi persoalan, apakah Anda menjadi penurut-penurut firman? Yohanes pasal 14 memberitahukan ada 3 berkat yang besar terjadi bagi kita. Yang pertama adalah Tuhan mengasihi saya dan saudara. Ini yang menjadi berkat bagi kita. Jika Tuhan mengasihi saya dan saudara, sebut masalah yang kau hadapi. Jika Tuhan mengasihi saya dan saudara, sebut sakit yang engkau sementara alami. Jika Tuhan mengasihi saya dan saudara, sebut persoalan yang sementara engkau hadapi, jalan buntu yang sementara engkau hadapi, masalah suami, masalah anak, masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, apapun masalah hidupmu. Jika Tuhan mengasihi Anda, ketika engkau memberitahukan kepada dia, firman Allah katakan dalam catatan-catatan kebenaran firman Allah yang lain, orang-orang yang dia kasihi mengalami keajaiban Tuhan dalam hidupnya. Yohanes memberitahukan hal ini supaya Tuhan mengasihi saya dan saudara. Sama halnya dengan saya dan saudara. Jika saya dan saudara mengasihi sesuatu, maka yang orang kasihi, yang saya dan saudara kasihi menjadi prioritas. Jika kita mengasihi anak kita akan menjadi prioritas. Kita bekerja banting tulang untuk anak kita, untuk pendidikannya dan lain-lain sebagainya. Yang menjadi persoalan hari-hari ini, kalau barang yang kita nggak kasihi, pasti kita taruh di tempat yang biasa-biasa. Tapi kalau sesuatu yang kita kasih, kita akan taruh di tempat yang spesial. Hal yang sama diberlakukan Bapa kepada kita. Ketika saya dan saudara ada pada posisi dikasihi Tuhan, kata firman Allah, maka kita akan diperlakukan spesial. Siapa yang nggak mau diperlakukan spesial hari-hari ini? Apatah lagi kita dikepung dengan masalah COVID-19, dampak dari COVID-19, goncangnya ekonomi, belum lagi dengan persoalan-persoalan yang lain yang begitu pelik. Siapa yang gak mau dikasihi Tuhan? Semua orang menginginkan dikasihi Tuhan. Tetapi untuk engkau menjadi orang yang kasihi Tuhan, firman Allah katakan persyaratannya turuti firman Allah. Ada banyak orang yang menginginkan dikasihi Tuhan, tetapi ketika firman Allah bilang bertobat, gak mau bertobat. Masih saja dia hugel, masih saja dia lakukan dosa, masih saja dia curi, masih saja dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Maaf saudara, firman Allah ingin katakan Tuhan akan mengasihi Anda, Tuhan akan mengasihi saya, Tuhan akan mengasihi saudara ketika saya dan saudara menuruti firman. Itu persyaratannya. Kalau Anda menginginkan keajaiban Tuhan terjadi dalam hidupmu, engkau menjadi prioritas Tuhan, engkau menjadi prioritas untuk dijawab, engkau menjadi prioritas untuk disembuhkan, engkau menjadi prioritas untuk diangkat, engkau menjadi prioritas untuk dipromosi. Kata firman Allah, turuti kebenaran firman Allah.
Tidak ada yang lain. Kalau manusia kita bisa sogok, saudara. Kita bisa dengan berbuat baik, maka orang akan mengasihi kita. Dengan kita bawa bantuan, dengan kita banyak memberi, orang mengasihi kita dan lain-lain sebagainya. Itu cara manusia. Firman Allah memberitahukan, gak ada cara lain. Untuk supaya Anda ada pada posisi dikasihi Tuhan, lakukan firman Allah, kata firman Allah. Turuti firman Allah. Ini yang Tuhan mau. Supaya yang pertama, Anda dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya ingin katakan, kalau saya dan saudara ada pada titik ini, percaya bahwa saya dan saudara akan ada pada posisi ini, dikasihi. Kata bahasa Yunaninya agapao. Agapao berarti bahwa kasih Bapa tercurah bagi kita. Coba bayangkan saudara, kita yang gak berharga ini, yang terbuat dari debu tanah, dia rela mati bagi saya dan saudara. Kenapa? Karena dia mengasihi saya dan saudara. Kenapa dia mau mati di kayu salib? Supaya kita yang lemah menjadi kuat. Kenapa dia mati di kayu salib? Supaya kita yang sakit menjadi sembuh. Kenapa dia mati di kayu salib? Supaya kita yang kalah menjadi menang. Kenapa dia mati di kayu salib? Supaya kita yang miskin jadi kaya, kata Alkitab. Kasih Bapa begitu luas bagi kita. Dia mengasihi Anda, dia mengasihi usahamu, dia mengasihi pekerjaanmu, dia mengasihi seluruh aspek hidupmu. Tetapi bagaimana dia mau mengasihi kita sedangkan kita tidak pernah atau tidak mau melakukan firman Allah? Anda hanya menginginkan dikasihi Tuhan, tetapi melakukan firman, tunggu dulu Pak Pendeta. Firman Allah katakan, janganlah kita bengkok. Kita masih bengkok hari-hari ini. Janganlah kita berdosa. Kita masih melakukan dosa hari-hari ini. Bagaimana Tuhan mau mengasihi kita? Bagaimana Anda akan mengalami kasih Bapa terjadi dalam hidupmu? Bahkan dia rela mati bagi saya dan saudara. Bagaimana itu direalisasikan bagi kita akan terjadi? Karena sekarang standarisasi Yohanes pasal 14 ayat 23 secara kontekstual, agapao akan terjadi bagi kita ketika kita menuruti firman. Saya akan jelaskan sebentar apa itu menuruti firman. Posisikan hidupmu pada menuruti firman, maka engkau akan mengalami yang pertama, dikasihi Bapa. Poin yang kedua yang kita akan lihat malam hari ini adalah ketika saya dan saudara menuruti firman, kata firman Allah, Tuhan kasihi, itu berkat yang pertama. Yang kedua kata firman Allah, dan dan kami akan datang kepadanya. Dengar baik-baik saudara. Dan kami akan datang kepadamu, kata firman Allah. Jika saya dan saudara menuruti firman, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, keseluruhan dari 3 oknum ini akan datang kepada kita. Tuhan datang kepada kita. Sedangkan gubernur datang di rumah Anda, Anda begitu senang. Wali kota datang di rumah Anda, Anda begitu senang. Pejabat-pejabat atau kepala kantormu datang di rumahmu, Anda begitu senang. Apatah lagi ini yang datang dalam hidupmu, yang datang di rumahmu, yang datang di usahamu, yang datang di pelayananmu adalah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dia datang bagi kita. Nah, dengar baik-baik, jika Tuhan datang, sesuatu yang ajaib pasti terjadi dalam hidup. Ini catatan kebenaran firman Allah. Ada begitu banyak cerita dalam tiap kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di mana ada Tuhan, di sana ada keajaiban Tuhan. Ketika Tuhan datang, di sana ada keajaiban. Dan jika dia datang dalam hidupmu, dia datang dalam rumah tanggamu, dia datang dalam pekerjaanmu, rumahmu, hidupmu, pekerjaanmu, engkau akan mengalami keajaiban Tuhan. Persoalannya, hari-hari ini sudahkah Tuhan datang dalam hidupmu? Bagaimana mau dia datang? Kita nggak pernah menuruti firman Allah. Kita turuti yang kita mau aja. Nggak seluruh firman Allah kita turuti. Firman Allah ingin memberitahukan, turuti firman Allah maka dia akan datang. Kata datang dalam bahasa Yunani, dia menggunakan kata erkomahe. Erkomahe yang berarti yang pertama, menemani. Dia menemani Anda. Siapa yang nggak mau Tuhan temani? Sedangkan Mazmur katakan hanya dekat Allah saja kita akan mengalami ketenangan. Apatah lagi saya dan saudara ditemani oleh Tuhan. Dia menemani usahamu. Dia menemani engkau sementara berusaha dan bekerja. Dia menemani ketika engkau sakit. Dia menemani kemanapun engkau pergi dalam pertemanan Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan Anda. Ini yang luar biasa saudara. Tuhan menemani. Ini kata erkomai. Erkomahe yang kedua artinya dia ada untuk saya dan saudara. Dia ada untuk hidupmu, dia ada untuk hidup anak-anakmu, dia ada untuk usahamu, dia ada untuk pekerjaanmu, dia ada di segala tempat kemanapun engkau pergi dan berada. Dan jika Tuhan ada, dengar baik-baik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes menjelaskan di mana
mana ada Tuhan, di sana ada keajaiban. Di mana ada Tuhan, di sana ada kesembuhan. Di mana ada Tuhan, di sana lumpuh berjalan. Di mana ada Tuhan, buta melihat. Di mana ada Tuhan, hidup saya dan saudara akan mengalami perubahan. Persyaratannya, lakukan firman. Yang ketiga, dari kata arkomahe, arti dari datang, muncul di hidupmu. Dia muncul, menampakkan diri, datang bagi kita. Bayangkan saudara, Anda sementara terpuruk, dia datang, muncul. Hidupmu akan mengalami keajaiban Tuhan. Yang keempat, dari kata erkomahe, arti dari kata datang dalam bahasa Yunani. Yang keempat, artinya menunjukkan diri. Allah menunjukkan diri kepada saya dan saudara. Dengar baik saudara, peristiwa di mana Allah menunjukkan diri, orang tersebut, kota mengalami keajaiban Tuhan, kerajaan mengalami keajaiban Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memunculkan diri. Catatan kebenaran firman Allah menjelaskan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di mana Tuhan menunjukkan keajaibannya, keajaibannya terjadi kepada orang itu. Haleluya saudara. Ketika saya dan saudara menuruti firman, maka dia akan arkomahe, yang artinya menemani. Dia akan ada untukmu, dia akan muncul menemani hidupmu, memberkati hidupmu. Dia akan menunjukkan diri sebagai Tuhan yang pencipta langit dan bumi, yang kuasanya tidak terbatas dulu, sekarang, sampai selama-lamanya bagi kita. Mungkin engkau sementara diperhadapkan dengan COVID, engkau diperhadapkan dengan masalah, engkau diperhadapkan dengan insoman, mungkin sekarang ini ada isolasi mandiri, engkau diperhadapkan dengan banyak hal dalam hidupmu, engkau diperhadapkan dengan keterpurukan. Ketika engkau menuruti firman, maka Tuhan akan muncul menampakkan diri kepada saya dan saudara. Dan jika dia menampakkan diri kepada saya dan saudara, pasti keajaiban Tuhan terjadi dalam hidupmu. Engkau akan dibuat Tuhan terheran-heran karena apa yang Tuhan buat atas kita. Berkat yang ketiga dari kita menuruti firman, dikatakan Tuhan diam dengan kita dalam kitab Yohanes. Yang ketiga, saya akan akhiri dengan ini. Tuhan diam dengan kita. Ketika kita menuruti firman Tuhan, Tuhan diam dengan kita. Jika saya dan saudara melihat kitab Yesaya, jika saya dan saudara melihat Mazmur, dekat saja dengan Tuhan kita akan mengalami ketenangan yang dahsyat dan luar biasa. Apatah lagi dia diam bersama-sama dengan kita. Dekat-dekat saja dengan Tuhan kita mengalami ketenangan yang luar biasa, kata Mazmur. Apatah lagi dia diam di rumahmu, dia diam di usahamu, dia diam di hatimu, dia diam di pikiranmu, dia diam di tubuhmu, dia diam di seluruh aspek hidupmu. Engkau akan mengalami keajaiban Tuhan. Saya sedikit melihat saudara, kita belajar malam hari ini, kata diam dalam bahasa penggunaan bahasa Yunani menggunakan kata monai. Monai arti katanya bukan hanya sekedar diam, tetapi monai artinya tinggal di rumahmu. Dengar baik saudara, saya dan saudara akan menemukan banyak sekali cerita ketika Tuhan tinggal di sana. Tinggal di perahu yang sementara menghadapi gelombang yang besar, perahunya tenang. Kenapa? Karena Tuhan diam, tinggal di sana. Ada banyak sekali cerita dalam kebenaran firman Allah ketika Tuhan tinggal di satu daerah, daerah itu diberkati. Tuhan ada di Nazaret, Nazaret diberkati. Tuhan ada di kota-kota lain diberkati. Kenapa? Karena Tuhan tinggal di sana. Dan Allah menjanjikan ini, Tuhan tinggal di sana. Kata monai yang kedua adalah Tuhan tetap di tempat itu. Arti yang kedua dari kata monai, artinya Tuhan tetap di tempat. Dia nggak pindah tempat, tetapi dia tetap di hidupmu. Dia tetap di rumah tanggamu. Dia tetap di kantor yang engkau sementara kepalai. Dia tetap di kantor yang sementara engkau kerja. Dia tetap di usaha yang sementara engkau kerjakan. Dia tetap dalam seluruh aspek hidupmu, tetap dia di situ. Siapa yang nggak mau ini terjadi dalam hidupmu? Tidak ada satu manusia di bawah kolong langit ini yang tidak menginginkan Tuhan tetap tinggal di sana. Semua menginginkan Tuhan tinggal di sana, tinggal dalam hidupmu, tinggal dalam pekerjaanmu, semua menginginkan itu. Dan ini janji firman Allah bagi kita. Tuhan akan tetap tinggal ketika tetap di tempat ketika saya dan saudara menuruti firman. 3 berkat. Yang pertama agapau,
Yang kedua, dia katakan erkomahe akan terjadi dalam hidupmu. Yang ketiga, monai akan terjadi dalam hidupmu. Yang pertama, kasih engkau akan alami, dikasihi Tuhan. Yang kedua, dia akan menemani, menunjukkan diri, menampakkan dirinya, muncul dan ada bagi hidupmu. Dan yang ketiga, berkat Tuhan terjadi, dia akan tinggal tetap selama-lamanya bagi saya dan saudara yang kriterianya menuruti firman. Sahabat Skylight, sahabat Facebook dimanapun Anda berada, harga mati bagi saya dan saudara sebagai anak Tuhan. Untuk engkau mengalami 3 berkat ini, engkau harus menuruti firman. Harga mati bagi saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hari-hari ini di tengah-tengah masalah yang kau hadapi, di tengah-tengah persoalan yang kau hadapi, mau tidak mau, suka atau tidak suka, engkau harus ada pada titik di mana menuruti firman. Maka kasih Bapa berlaku atas hidupmu. Yang kedua, dia akan datang erkomai terhadap hidupmu. Dan yang ketiga, diam, tidak kemana-mana, dia ada dalam hidupmu. Engkau mengalami keajaiban Tuhan. Masalah apa yang engkau hadapi hari ini? Persoalan apa yang engkau hadapi hari ini? Kita memiliki Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Bapa yang kita sembah, Bapa yang luar biasa. Alkitab mencatatkan dan menggaransi kepada kita bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dia pencipta langit dan bumi, apatah lagi kita. Dia yang ciptakan dengan hembusan nafasnya kita hidup. Dia ciptakan saya dan saudara dari debu tanah, tidak ada artinya apa-apa. Dia hembuskan nafas saya bagi kita, kita menjadi berharga. Dan ketika saya dan saudara manusia jatuh ke dalam dosa, dia rela mati bagi saya dan saudara, supaya saya dan saudara yang miskin jadi kaya. Kita yang mati dihidupkan, kita diselamatkan. Banyak hal yang terjadi ketika dia mengasihi saya dan saudara. Apatah lagi dia, firman Allah katakan tadi, datang kepada kita. Ketika dia datang kepada kita, maka engkau akan terheran-heran dengan lawatan Tuhan. Kisah dan saudara menjadi prioritas Tuhan. Dan yang ketiga tadi, monai, dia tinggal, dia tetap dalam hidupmu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu. Persyaratannya untuk engkau mengalami 3 berkat ini, engkau harus ada pada titik menuruti firman. Sekarang menjadi persoalan, apa arti dari menuruti firman? Apa yang dimaksud dengan menuruti firman? Apa hubungannya? Karena saya jelaskan tadi, berkat terjadi ketika saya dan saudara menuruti firman. Nah, yang dimaksud dengan menuruti firman Tuhan itu apa, pendeta? Yuk kita melihat jawaban dalam Alkitab, apa yang dimaksud dengan menuruti firman. Firman bicara tentang Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1 katakan, menjelaskan pada 14 menjadi daging. Firman Tuhan adalah Allah sendiri. Artinya, ketika kita menuruti Allah, maka kita mengalami 3 berkat tadi. Nah, sekarang kata menuruti dalam penggunaan bahasa Yunani, kita belajar malam hari ini, kata menuruti dalam bahasa Yunani menggunakan kata taireho. Taireho, tulisannya T-E-R-E-O. Taireho. Taireho mempunyai beberapa pengertian dalam penulisan kontekstual Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23. Yang pertama dari kata taireho artinya 1, mempertahankan firman. Jadi bukan cuma sekedar menurut, tapi kata menurut lebih jauh lagi, lebih lebar lagi, lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Dijelaskan dari penggunaan bahasa Yunaninya menggunakan kata taireho. Yang pertama, mempertahankan. Karena ada banyak sekali orang hari-hari ini menginginkan keajaiban Tuhan, tetapi mempertahankan iman dalam hidupnya belum tentu. Ada banyak sekali anak Tuhan menyebut diri 20 tahun di gereja, tapi dalam hal mempertahankan firman belum tentu. Pertahankan firman ini penting bagi kita sebagai orang yang percaya. Mempertahankan firman yang kita tahu bahwa dengan kita memberi kita diberkati. Sekarang diuji di waktunya, di keadaannya di mana? Di sekarang. Di keadaan hari-hari ini serba susah. Apakah Anda mampu memberi? Ini persoalan. Mempertahankan firman itu diuji ketika saya dan saudara. Apakah kita mengampuni orang yang menganiaya kita, yang membuat kita rugi dan lain-lain sebagainya? Karena firman Allah katakan, ampunilah mereka. Dalam hal mempertahankan firman, apakah hari-hari ini kita masih mempertahankan firman? Ketika firman Allah katakan, marilah kita buka tangan untuk memberi supaya engkau diberkati. Di tengah-tengah situasi sulit, ada orang yang gak mau memberi. Betul, karena memang juga sementara susah. Tapi firman Allah menguji
kepada kita. Apakah kita masih mempertahankan firman di tengah-tengah keadaan ini? Begitu juga ketika firman Allah katakan, janganlah kita berbuat dosa ketika engkau tergoda, engkau sementara digoda untuk dapat promosi jabatan tapi berdosa. Engkau sementara tergoda, uang banyak untuk dikorupsi, berdosa atau tidak? Tergoda ketika engkau mampu mempertahankan firman di saat itu. Saat itulah maka kata firman Allah, Anda ada pada kategori menuruti firman. Yang dalam penggunaan bahasa Yunaninya taireho. Itu yang pertama. Apa dong arti menuruti firman pendeta? Dari bahasa Yunaninya taireho, yang kedua artinya berpegang teguh. Ketika badai datang kita tetap teguh. Ketika kesusahan datang kita tetap teguh dengan firman. Ketika keadaan sementara tidak menguntungkan kita tetap teguh memegang firman. Ketika keadaan di sekeliling saya dan saudara tidak memungkinkan untuk kita berbuat baik, kita tetap berbuat baik, teguh dalam hal itu. Itulah menuruti firman. Dari kata bahasa Yunaninya taireho tadi. Amin, saudara. Kenapa? Hari-hari ini Anda butuh di mana keajaiban Tuhan terjadi. Tapi hari-hari ini juga Tuhan menginginkan kepada saya dan saudara, untuk saya dan saudara ada pada kategori menuruti firman. Menuruti firman artinya, satu, mempertahankan firman yang ada pada hidup kita, mempertahankan kebenaran yang ada pada hidup kita. Situasi bisa membuat saya dan saudara, supaya saya dan saudara tidak bisa memberi, tapi firman memberitahukan mari kita memberi, dan kita memberi. Itulah menuruti firman. Yang kedua, berpegang teguh kepada firman. Jangan hari ini kita berpegang teguh kepada firman, besok kita berpegangnya kepada uang, besok kita berpegangnya kepada pangkat, besok kita berpegang kepada jabatan dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga dari kata taireho adalah menjaga. Firman dalam hidup ini kita jaga baik-baik. Jaga hidup ini dengan firman. Jaga usahamu dengan firman. Orang lain bilang gak apa-apa, kita curang sedikit gak apa-apa. Jaga hidup kita dengan firman. Jangan kita pernah curang dalam hal berusaha. Jangan kita pernah curang dalam hal berdagang. Jangan kita curang dalam hari itu. Ketika saya dan saudara mendapatkan untung, mendapatkan berkat, tapi dengan cara-cara curang, Tuhan gak menginginkan hal itu. Nah, ini yang Tuhan bilang, ketika saya dan saudara menjaga supaya saya tetap tidak curang, pada saat itulah Andalah kategori menuruti firman. Dan ketika Anda menuruti firman, 3 berkat tadi dikasihi, Tuhan datang, dan Tuhan tinggal terjadi bagi hidup saya dan saudara. Yuk kita melihat taireho. Yang keempat adalah, yang dimaksudkan adalah taireho adalah melayani. Ini melayani, saudara. Kata melayani, jika saya dan saudara mengurut dari kata melayani, secara letterlek saya ingin memberitahukan bahwa dalam melayani ada 2 hal. Melayani Tuhan secara pribadi dan melayani pekerjaan Tuhan. 2 hal ini perlu seiring kita lakukan. Melayani Tuhan secara pribadi dan melayani pekerjaan Tuhan secara letterlek. Yang Tuhan mau kita lakukan 2 hal ini, maka Anda ada pada menuruti firman. Anda ada pada menuruti kebenaran. Oke. Yang terakhir dari kata taireho, atau saya dan saudara pada titik menuruti firman adalah menjalani firman. Artinya begini, saudara. Dari kata menjalani yang dimaksud adalah saya dan saudara bukan cuma sekedar lihat ini firman, cuma sekedar dengar dari telinga kanan masuk telinga kiri, keluar. Dengar dari telinga kiri keluar ke telinga kanan. Tapi yang dimaksudkan adalah firman Allah kita alami setiap hari, menjalani. Jadi bukan cuma sekedar tahu, tetapi firman yang kita dengar, kita jalani, kita lakukan, kita kerjakan. Kita dengar firman, firman masuk, kita kerjakan. Bukan kita dengar firman Tuhan, keluar dari telinga kiri, kita dengar dari telinga kanan. Atau kita dengar dari telinga kiri, keluar di telinga kanan. Tapi firman Allah perlu kita jalani. Atau cuma firman Allah cuma sekedar kita tahu. Enggak, saudara. Yang dimaksudkan penurut firman adalah firman Allah kita jalani dalam hidup ini. Jangan kita cuma tahu jangan mencuri, tapi kita menjadi pencuri. Jangan membunuh, kita membunuh dengan kita membenci orang lain dan lain-lain sebagainya. Ada bilang jangan, kita lakukan semua itu. Yang Tuhan mau kita ada pada titik menjalani firman. Itu maksud
dan tujuan dari firman Allah menurut Yohanes 14 ayat 23, bahwa ketika saya dan saudara menjalani firman, maka engkau akan dikasihi, Tuhan datang dalam hidupmu, dan Tuhan tetap tinggal bagi hidupmu. Percaya keajaiban Tuhan yang dahsyat dan luar biasa terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Kiranya firman Allah malam hari ini memberkati saya dan saudara, dan saya dan saudara boleh ada dalam penjagaan dan pemeliharaan tangan Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan memberkati, dan Tuhan kiranya menolong kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Amin.